Hai, back again di channel Koncoy, channelnya Tukang Edit. Kembali lagi dengan saya, Dede Gunawan. Seperti biasa, di sini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik bagaimana cara pengeditan di Photoshop. Mulai dari dasar-dasar hingga tips dan trik pengeditan efek-efek di Photoshop. So, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat logo menjadi stempel di Photoshop. Banyak teman-teman yang masih bingung nih, untuk membuat logo kita menjadi stempel tuh gimana, Bang? Untuk itu, di sini saya akan mencoba memberikan dua contoh logo yang akan saya coba menjadi sebuah stempel di Photoshop. Caranya sangat simpel dan mudah. Saya rasa kalian semua bisa mengikutinya. Untuk itu, di sini saya akan mencoba logo pertama, yaitu logo dari Starbucks. Saya akan mencoba membuatnya menjadi sebuah stempel. Kemudian logo kedua, Universitas Sumatera Utara. Saya akan membuat dia menjadi logo USU. Untuk itu, bagi kalian yang ingin mengetahuinya tentang detail bagaimana cara pembuatan logo menjadi stempel di Photoshop, bisa tonton video ini sampai selesai dan jangan setengah-setengah. Saya Dede Gunawan. Sebelum memulai, kita let's check it out. Oke, back. Sebelum memulai pengeditan, seperti biasa kalian bisa mengunjungi channel saya terlebih dahulu, karena di sana banyak video tentang tips dan trik pengeditan di Photoshop, mulai dari dasar-dasar hingga tips dan trik pengeditan efek-efek. Untuk itu, bagi kalian yang belum subscribe, bisa mensubscribe channel saya terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru dari channel Koncoy ini. Oke, sebelum memulai pengeditan, kalian bisa mendownload file yang saya sediakan di bawah kolom deskripsi, sehingga memudahkan kalian semua dalam pengeditan di Photoshop. Jadi kalian tuh mengikutinya dengan mudah dan gampang. Dan di sini saya juga menyediakan file PSD-nya, jadi nggak tanggung-tanggung. File PSD-nya juga saya sediakan kepada kalian semua. Oke, setelah kalian mendownloadnya, langsung saja kita mulai bagaimana cara pengeditannya. So, di sini saya ada dua logo ya, Starbucks dan Universitas Sumatera Utara. Yang mana kita akan mencoba mengedit dari logo Starbucks terlebih dahulu. Kita coba drag ke Photoshop kita. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Kemudian image size dari logo Starbucks di sini kan pas-pasan dengan si logo. Untuk itu kita harus membuat ukuran size dari dokumen Starbucks tersebut menjadi lebih luas. Jadi kiri kanan dan atas bawahnya tuh mesti ada space untuk kosongnya ya. Gimana caranya? Kita pergi ke yang namanya crop tool di sini. Kita tahan atau kita drag ke samping, maka dia akan meluas seperti ini ke samping atau ke atas. Kalau kalian mau proporsional, kalian tahan aja Alt di keyboard, kemudian kalian drag ke sini. Maka tuh atas bawahnya akan kosong seperti ini nih. Oke, setelah kosong seperti ini, kita coba klik checklist di sini atau Ctrl plus Enter. Saya lebih suka Ctrl plus Enter. Oke, langkah pertama, gimana cara membuat logo Starbucks ini menjadi stempel di Photoshop. Pertama kita perhatikan dulu logonya. Logo dari Starbucks di sini cuma memiliki 3 warna, hitam, hijau, dan putih. Di sini warna yang membentuk dari logo tersebut putih. Karena bacaan dari Starbucks tersebut putih, logo gambar Starbucks tersebut putih. Untuk itu warna pembentuk logo di sini ya putih. Untuk itu warna yang tidak berfungsi atau tidak terlalu berguna hijau dan hitam. Untuk itu kita akan mencoba menghapus warna hijau dan hitam dari Starbucks ini. Gimana caranya? Kita hanya gunakan yang namanya background eraser tool saja. Untuk itu kalian bisa klik video di atas untuk mengetahui detailnya bagaimana cara penggunaan background eraser tool di Photoshop. Oke, kemudian kita coba klik di sini background eraser tool. Oke, jangan lupa kalian atur size-nya, hardness-nya ya. Di sini saya 100%. Kemudian jangan lupa di sini kalian pilih di bagian tengah. Kemudian limitnya kalian pilih aja diskon tigos kalau menurut saya. Kemudian toleransinya di sini saya buat dia 50%. Teman-teman bisa atur sendiri sesuai kebutuhan dan kerapian teman-teman semua ya. Oke, kemudian kita akan coba hapus warna hijaunya ini. Kita klik di bagian hijau, maka dia akan terhapus nih bagian hijau. Kita klik lagi. Kemudian pada saat mengklik, jangan dilepas klikan tersebut. Kita drag aja ke semua warna hijau. Maka dia akan menghilang seperti ini. Warna hitam di sini juga ikut menghilang karena hijau dan hitam itu kan hampir sama. Maka dia si hitam ini ikut terhapus seperti ini. Oke, supaya membuat logo dari Starbucks ini lebih kelihatan jelas, kita buat di sini warna backgroundnya menjadi warna merah ya. Caranya kita pergi ke bawah. Ada tuh yang namanya solid color.
Kita pilih aja warna merah, lalu klik OK. Jangan lupa layer color fill ini harus di bawah dari layer 1. Kita coba ganti nama layernya menjadi Starbucks supaya memudahkan. Starbucks. Enter. Oke, maka di sini layar Starbucks sini kelihatan jelas bagian hitam yang belum terhapus seperti ini. Untuk itu kita harus hapus background atau warna hitam tersebut dengan menggunakan yang tadi, background eraser tool. Kita klik bagian warna hitam, kita drag ke semua bagian. Oke, maka akan hilang seperti ini, tinggal warna putihnya saja. Dan warna putih sini pun mesti membentuk logo Starbucks, mesti kelihatan jelas di sini logo Starbucks tersebut. Oke, di sini kita akan mencoba membuat background dari belakang logo tersebut menjadi kayak kertas gitu ya, kertas kusut. Sebelum membuatnya menjadi background kertas kusut, kita harus merubah warnanya supaya lebih kelihatan. Cara merubah warna dari logo Starbucks ini gimana? Kita hanya gunakan yang namanya color overlay di Photoshop. Kita klik aja di sini, lalu color overlay. Teman-teman mau milih warna apa? Biasa stempel kan biru, merah, hijau, ya yang dasar-dasar lah warnanya. Di sini saya coba warna biru aja. Lalu kita coba klik OK. Oke, lalu kita coba masukkan background kertas kusut tersebut. Kita pergi ke file, place link. Kalian pilih diletakkan di mana file yang kalian download tadi. Lalu klik place. Kita letakkan di pas-pasan lembar kerja tersebut. Klik 2 kali. Lalu kita pindahkan ke bawah layar Starbucks seperti ini. Oke, maka akan menjadi seperti ini. Di sini logonya masih kurang ya, karena warna logo tersebut terlalu pekat warna birunya. Karena stempel itu kan nggak pernah warnanya sepekat ini, atau nggak merata semua biru. Pasti ada percak-percak putih atau yang nggak terkena stempel. Untuk itu kita akan gunakan yang namanya filter fiber di Photoshop. Untuk menggunakannya kita harus menggunakan layer masking di Photoshop. Buat teman-teman yang nggak tahu nih layer masking, videonya ada di atas. Kalian bisa mengetahui tentang detail bagaimana penggunaan layer masking di Photoshop. Oke, kita buat layer masking terlebih dahulu. Di sini kita pergi ke layer Starbucks. Kita klik aja nih bagian kotak, lalu tengahnya ada lingkaran gitu. Klik, maka dia akan menjadi layer masking seperti ini. Lalu kita pergi ke filter, lalu blur, lalu ke render, lalu fibers. Di sini variance-nya 43 ya, strength-nya 21. Kalian bisa randomize atau bebas saja sesuai kemauan kalian. Di sini saya setelannya seperti ini. Lalu klik OK. Maka secara otomatis logo tersebut akan menjadi kayak bercak-bercak putih gitu. Jadi kayak stempel tuh nggak terlalu neken, jadinya kayak gini gitu. Di sini kan warna birunya kurang jelas nih. Gimana cara membuat warna biru tersebut menjadi lebih jelas? Pada saat di layer masking, kita bisa pergi ke Windows, lalu ke Properties seperti ini. Maka akan timbul seperti ini, Density dan Feather. Kalian bisa atur ya feathernya, maka garis-garis tersebut akan hilang seperti ini. Ya, kalau saya sih biasa nggak gunakan ini ya. Density-nya juga, jadi warna biru itu lebih pekat seperti ini ya. Oke, maka secara otomatis logo dari stempel tersebut menjadi lebih bagus seperti ini. Oke, lebih kelihatan real gitu ya. Oke, itulah tadi bagaimana cara pertama pengeditan logo menjadi stempel di Photoshop. Jadi kalian nggak akan bingung-bingung lagi nih kalau menemukan logo-logo seperti ini cuma 3 warna di sebuah logo. Oke, kita lanjut ke yang kedua, logo yang kedua, yaitu logo Universitas Sumatera Utara. Kalian coba drag aja ke Photoshop. Jangan lupa dragnya ke bagian lembar kerja si Starbucks aja. Jadi backgroundnya kan udah sama tuh, kertas kusut. Kita kecilkan sedikit. Kita klik 2 kali atau checklist atau Ctrl plus Enter. Oke, di sini kita coba klik di layar kertas kusut. Kita tahan Ctrl, kita klik di layar color fill 1. Lalu kita tekan Ctrl plus G sehingga dia menjadi grup seperti ini. Kemudian teman-teman bisa ganti namanya menjadi apa ya? Background. Karena kan memang background. Enter. Oke, lalu di layar background kita matikan, di layar Starbucks kita matikan. Kita hanya fokus di logo Universitas Sumatera Utara saja. Untuk itu, setelah seperti ini, di sini kita perhatikan terlebih dahulu logo dari Universitas Sumatera Utara. Warna apa aja yang ada di logo tersebut? Di sini saya lihat ada warna hitam, putih, kuning, hijau, dan merah. Kira-kira ada 5 warna. Untuk itu, kalau misalnya kebanyakan warna seperti ini, kita bisa mengakalinya dengan membuat warna tersebut menjadi hitam putih atau black and white. Jadi kalau kita black and white itu cuma ada 3 warna, antara black, putih, atau grey atau abu-abu.
Untuk itu di sini mesti smart object ya. Kita klik kanan, lalu rasterize layer seperti ini. Klik, maka dia menjadi layer biasa seperti ini. Kemudian kita pergi ke image, adjustment, lalu di sini ada namanya black and white. Kita ganti aja presetnya sesuai kebutuhan teman-teman. Kita coba blue filter, darker, green filter, high contrast, infrared. Saya rasa sih infrared ya, yang lebih mendekati seperti ini. Oke, setelah seperti ini, teman-teman bisa klik OK. Oke, di sini ada logo warnanya putih, hitam, dan abu-abu. Untuk itu di sini kita akan mencoba menghapus warna putih terlebih dahulu, lalu kita coba hapus warna abu-abunya. Untuk itu di sini kita akan meninggalkan warna hitam terlebih dahulu. Kita coba lihat dulu logonya. Di sini logo usus tersebut udah membentuk warna hitam ya, garis-garisnya. Tapi di sini tuh warnanya abu-abu. Kalau kita drag nanti abu-abu, maka di sini akan terhilang juga. Untuk itu bagian daun ini nih, khusus ini kita coba buat menjadi warna hitam. Jadi kalau kita gunakan background eraser tool, kita seleksi warna abu-abu, maka si abu-abu yang kecil ini nggak akan hilang. Untuk itu kita gunakan yang namanya Magic Wand tool di Photoshop. Kemudian kita klik aja di sini. Oke, udah terseleksi seperti ini. Kita pindahkan X, tekan X sehingga hitam pindah ke bawah seperti ini. Lalu kita tekan Ctrl plus Delete. Dan perhatikan kita berada di layar Universitas Sumatera Utara seperti ini. Lalu Ctrl plus D. Oke, setelah seperti ini kita coba hapus bagian putih terlebih dahulu. Di sini tuh bagiannya background eraser tool ya, klik. Oke, lalu kita coba klik di sini. Maka dia akan menghilang seperti ini. Kita drag aja ya ke semua bagian warna putih. Oh ya, jangan lupa di sini bagiannya tengah limit diskon Tigo seperti biasa. Seperti pengaturan pertama, di sini toleransinya saya buat 50%. Lalu kita coba klik yang bagian abu-abu. Klik. Oke. Ketika di bagian abu-abu, warna hitamnya juga akan terhapus. Untuk itu, toleransinya kita coba kecilkan. Kira-kira 30% aja ya. Lalu kita klik bagian abu-abu. Oke. Maka dia akan menjadi menghilang seperti ini. Oke. Maka yang tersisa hanya warna hitamnya saja. Kita akan coba buat warnanya menjadi biru lagi ya seperti tadi dengan menggunakan color overlay di Photoshop. Kita klik di bagian bawah nih, color overlay. Kita pilih aja warna biru seperti ini, lalu klik OK. Di bawah ini ada bagian kecil yang nggak terhapus ya. Kita coba seleksi dengan menggunakan rectangular marquee tool, lalu klik di sini, lalu delete. Ctrl D untuk deselect. Kita coba aktifkan layer background. Oke. Udah menjadi seperti ini. Seperti tadi kita gunakan layer masking. Lalu kita akan membuat efek percak-percaknya dengan menggunakan filter. Lalu di sini ada yang namanya render, lalu viewers di sini ya. Oke, lalu kita coba klik OK. Maka dia akan menjadi seperti tadi, seperti ini. Kali ini kita akan mengaturnya tidak menggunakan properties. Kita akan menggunakan yang namanya level di Photoshop. Di sini ada dua ya, perhatikan bagian layernya. Di sini layer utama, di sini layer masking. Kita harus berada di layer masking seperti ini. Lalu kita pergi ke image, adjustment, lalu kita pilih level. Kita drag aja nih bagian sini kemari. Oke, maka dia akan lebih pekat seperti ini. Udah kayak gini nih, kita klik OK. Maka logo Universitas Sumatera Utara tersebut akan menjadi stempel seperti ini. Kelihatan lebih real gitu. Dan jangan lupa, kalau kita mau ganti-ganti warnanya, kita hanya ganti di bagian color overlay. Misalnya di sini kita akan ganti menjadi warna merah. Gimana caranya? Klik dua kali aja di bagian color overlay. Lalu kita klik di sini, kita ganti warna merah contohnya, lalu klik OK. Maka dia akan menjadi merah seperti ini. Mau kuning, hijau, dan lain-lain, kalian tinggal ganti di bagian color overlay-nya saja. Jadi tidak membuat kalian repot untuk pengeditannya. So, oke, itulah tadi bagaimana cara pengeditan logo menjadi stempel di Photoshop. Semoga video tutorial ini dapat membantu teman-teman semua dalam pengeditan di Photoshop. Terutama bagi kalian-kalian yang masih bingung nih dalam membuat logo menjadi stempel di Photoshop. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang masih belajar di Photoshop. Dan jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, comment, and subscribe untuk terus mendukung channel ini terus berkembang.